Selamat pagi siswa kelas 5 dan kelas 6. Kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu ajak anak-anak untuk bernyanyi Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Anak-anak, lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bila di pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dalam keadaan sehat, dan itu adalah suatu anugerah. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap kami masing-masing, agar firman yang tersampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi petunjuk hidup baru bagi kami. Berkati waktu kami ke depannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-20. Nah, Ibu harap anak-anak boleh sambil memperhatikan Alkitab masing-masing, kita akan mendengarkan pembacaan dari 2 Samuel pasal yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kriti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri.
Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud? Baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, Dengar! Dengar! Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu. Engkaukah Yoab? Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya. Dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya.
Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu, menjadi imam pada Daud. Nah, anak-anak, setelah kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-20, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pergumulan Raja Daud terhadap kekejaman panglimanya Yoab. Nah, jadi ketika Daud berencana menangkap Seba bin Bikri, Daud memerintahkan Amasa untuk mengumpulkan orang-orang Yehuda. Supaya apa? Supaya mereka bisa segera menyusul Daud. Tetapi ternyata Yoab malah membunuh Amasa. Jadi Yoab dengan tipu daya menikam perut Amasa sehingga dia terbunuh mati. Bahkan mayatnya menjadi tontonan orang di jalanan. Nah, jadi anak-anak di sini kita bisa lihat bahwa Yoab akan menyingkirkan siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman bagi tahta Daud. Nah, demikian juga saat ini ketika Amasa yang pernah berpihak kepada Absalom dianggap sebagai ancaman oleh Yoab. Mungkin karena Amasa menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Raja Daud. Nah, sehingga Yoab menganggap bahwa Amasa sudah tidak lagi mempunyai kesetiaan kepada Raja Daud. Nah, anak-anak, kekejaman Yoab selalu disertai dengan kesetiaannya kepada Daud. Bahkan dia tekun untuk membunuh musuh-musuh Daud. Yoab memang begitu banyak memainkan peran dalam kematian musuh-musuh Raja Daud. Tetapi anak-anak ingat, kekejamannya dalam membunuh tetaplah merupakan suatu dosa. Nah, apalagi kekejaman yang dilakukan oleh Panglima Yoab, yaitu pembunuhan terhadap Abner. Jadi pembunuhan terhadap Abner dan juga kematian Amasa merupakan suatu dosa besar. Nah, yang akhirnya akan membawa Yoab ke dalam penghukuman. Jadi walaupun memang kita lihat Yoab begitu kejam, tetapi ingat, Yoab tetaplah menjadi bagian penting dari pasukan perang Raja Daud. Nah, selain itu, kalau anak-anak ingat di devosi sebelumnya, Yoab juga melakukan pembunuhan dia juga membunuh Absalom. Nah, jadi pembunuhan terhadap Absalom membuat raja pada saat itu mengalami kesedihan ya. Karena apa? Karena orang yang dikasihinya, yaitu putranya sendiri, terbunuh pada saat itu. Yakni bahwa hukuman kepada keluarga Daud tetaplah Tuhan nyatakan. Jadi kalau anak-anak ingat firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang ke-12, Tuhan pernah berfirman bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keluarga Daud. Nah, jadi perpecahan, peperangan, dan segala kesulitan yang dialami Daud merupakan suatu konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Tetapi apalagi yang dapat kita refleksikan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah hukuman kepada keluarga Daud tetap Tuhan nyatakan. Lalu yang kedua adalah janji Tuhan tidak pernah berubah. Nah, lalu yang ketiga, apalagi yang dapat kita refleksikan? Tahta Israel bagi Daud dan keturunannya tetap kokoh. Nah, anak-anak, walaupun demikian bukan berarti Tuhan tidak akan mendisiplin dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, anak-anak, meskipun Daud telah berdosa, rencana Tuhan tetap terjadi. Tahta Israel bagi Daud dan keturunannya tetap kokoh. Tetapi hal ini bukan berarti Tuhan tidak mendisiplin dosa yang diperbuat oleh Daud. Walaupun demikian, tidak ada satupun hal yang menggagalkan rencana Tuhan. Daud memang tersingkir dari tahtanya oleh karena Absalom, tetapi lihatlah Tuhan mengembalikannya. Seba bin Bikri juga menghasut orang Israel untuk apa? Untuk melawan Daud. Tetapi lihat, Tuhan menjaga seluruh Israel sehingga mereka tetap tunduk kepada Daud.
Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita. Apakah kelemahan dan dosa-dosa yang kita perbuat dapat menggagalkan rencana Allah? Tidak ya anak-anak, tetapi bukan berarti kita lolos dari dosa, bukan berarti kita lolos dari konsekuensi dosa. Tetapi kita memang harus menjalani akibat dari dosa yang kita perbuat. Tetapi anak-anak ingat, Tuhan menjanjikan pemulihan yang sejati ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dan meninggalkan dosa-dosa yang kita perbuat dan kembali kepada Dia. Nah, pemulihan memang harus kita lalui dengan sulit, tetapi pada akhirnya Tuhan akan mengembalikan hidup kita dengan ketaatan kepada Allah. Apabila kita taat kepada Allah, maka Tuhan akan memulihkan hidup setiap dari kita masing-masing. Mungkin ini saja yang dapat Ibu bagikan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Mari Ibu ajak anak-anak untuk melipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami lagi bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan setiap dosa haruslah menerima konsekuensi. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami lagi untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Dan kami juga mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang sertai dan mampukan kami Bapa menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini devosi kita pagi hari ini. Sampai jumpa di devosi selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.